Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, yang kasih-Nya teramat besar untuk kami. Kami berterima kasih untuk cinta-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami semua boleh menghayati dan merasakan indahnya hidup di dalam naungan cinta kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau diubah, dibentuk, Tuhan tegur dan Tuhan hibur di dalam firman-Mu. Firman yang menjadi pedoman kami, menjadi suluh bagi langkah kami, yang menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan hanya kepadamu. Berbicaralah, bersabdalah kepada setiap kami. Kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami untuk mewujudkannya di tengah keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam laku keseharian. Haleluya. Delapan hari sudah kita memasuki tahun 2023, selamat tahun baru untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Masih ingatkah kita ketika di awal tahun, di hari pertama atau hari kedua atau bahkan sebelumnya, ada enggak yang kemudian memikirkan resolusi tahun baru? Harapan deh, harapan. Ada ya? Semua ya? Wah, pengen ini, pengen itu, berharap ini, berharap itu. Ada enggak dari antara kita yang jangan-jangan resolusi tahun baru 2023 adalah start diet? Ada? Nggak ada? Berarti saya sendirian kalau begitu Bapak Ibu. Tapi rasanya memang punya harapan, punya komitmen, resolusi. Mau masuk hari pertama, wah ini kayaknya hari pertama di tahun 2023. Kayaknya kalau makan bersama enak, dietnya besok aja. Hari Senin tanggal 2 masuk kantor, makan bersama di kantor. Gak mungkin dong kita diam-diam aja, betul? Wah, dietnya besok aja. Besok aja dietnya. Ya, jadi kita udah punya resolusi, komitmen dan seterusnya untuk berubah, termasuk untuk hidup sehat. Ada aja godaannya, ada aja tantangannya, dan itulah yang seringkali membuat kita goyah. Atau mungkin dari antara kita bicara soal resolusi tahun baru, ya ini mumpung masih seminggu, masih 8 hari, kita berpikir pokoknya saya harus mengalami pembaruan, perubahan. Oke, kita berubah secara personal. Skill kita update, perilaku kita ubah, kebiasaan juga kita ubah menjadi lebih baik. Kebiasaan tidur, maksudnya kebiasaan tidur itu jam tidur ya, bukan tidurnya makin dilamain begitu ya. Pas khotbah jamnya tidur ya, itu juga habitnya diperubah. Nah, lalu kapabilitas
Atau mungkin emosional, ada mengalami pembaruan. Yang biasanya gampang banget marah, lalu kemudian bisa menahan diri. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun yang baru, gitu ya. Atau jangan-jangan juga dari antara kita ada yang bertekad untuk spiritual transformation. Rasanya tahun-tahun kemarin itu saya untuk ibadah susah banget. Mau online, online site, ya terserah deh. Susah. Sehingga ada mengalami kehampaan spiritual, mengalami kekosongan spiritual di tahun 2023 ini. Saya menjadi pribadi yang lebih baik, mengalami spiritual transformation. Mengalami yang namanya pembaruan iman dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tentu masih banyak sekali resolusi, harapan, rencana, angan-angan yang akan kita lakukan di tahun ini. Dan semua sepakat bahwa di waktu yang baru, di tahun yang baru, kita bersama-sama ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam terang tema pada hari ini menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Kita semua bersama-sama akan menghayati Minggu Pembaptisan Yesus. Apa sih pentingnya, apa sih gunanya ketika kita mau merefleksikan Yesus yang dibaptis? Dalam konteks hidup kita sehari-hari. Apalagi temanya menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Pembaptisan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, merupakan sebuah proklamasi kemesiasan Yesus. Ada sebuah kalimat penting yang dinyatakan di situ, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sebuah statement yang sungguh luar biasa, karena pada di titik inilah perkenanan pada diri Yesus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa disampaikan. Para teman-teman calon baptisan ingat ya, anak Allah ini bukan berarti Allah apa yo? Beranak, ya masih ingat ya. Tapi ini sebuah metafora yang mengatakan Yesus yang dibaptis, yang kemudian kepadanya terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dialah Allah yang hadir dalam dunia. Dan pada saat pembaptisan itu pun menjadi sebuah momentum Yesus tampil ke publik untuk memulai misi keselamatan. Sebagaimana kita tahu atau pernah kita baca, setelah peristiwa pembaptisan Yesus, Yesus langsung masuk dalam pencobaan oleh iblis. Tapi disinilah momen mau dikatakan, ini loh yang berkuasa di atas bumi dan di sorga. Dialah Yesus, anak Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan pembaptisan Yesus, dengan hadirnya atau tampilnya Yesus di ruang publik kala itu, ini menjadi sebuah transformasi kehidupan. Di mana Allah yang kemudian seringkali dinubuatkan akan hadir tergenapi. Allah yang akan menyelamatkan, membarui, menghidupkan kehidupan yang baru di dalam dunia ini terjadi. Dan pembaptisan Yesus sejatinya menjadi momen transformatif kehidupan secara umum. Nah kalau tadi kita bicara spiritual transformation, rasanya wah kayaknya gak mungkin banget Pak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, pada peristiwa baptis yang kita terima, yang kita hayati, sejatinya juga merupakan momen transformatif. Kalau Yesus waktu pembaptisan itu transformasinya atau proklamasinya tentang siapa Yesus yang akan menyelamatkan dunia ini, maka ketika kita dibaptis, tentu teman-teman nanti akan juga menerima baptis kudus dewasa dan juga peneguhan sidi. Disitulah sebenarnya mau ditegaskan kehidupan yang diikat dalam perjanjian dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terlabel, udah jadi milik siapa, disitulah momen transformatif dari baptisan. Baptisan pun juga sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah sebuah momen di mana hidup kita dikuduskan oleh Tuhan, tapi sekaligus hidup kita harusnya hidup yang kudus kepada Tuhan. Gak lagi macem-macem, gak lagi main-main. Ini teman-teman nanti yang akan menerima sidi dan baptis, ya kami mengajar juga selalu mengingatkan bahwa ketika baptis, teman-teman menjadi milik Allah, hidup dalam kuasa Allah. Ya, jadi hidup kita itu dikuduskan, tapi sekaligus dikhususkan untuk Tuhan.
Sehingga kita menghidupi dalam keseharian kita kasih, teladan, bahkan ajaran Yesus. Baptis merupakan momen transformatif Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan, wah kayaknya hidup saya gini-gini aja. Enggak, di dalam baptisan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ada momen perubahan yang seharusnya kita sadari sekaligus kita hayati. Disinilah momen pembaptisan Yesus yang juga momen transformatif, simbolisasi akan hadirnya Allah, proklamasi akan kemesiasan Yesus, mendorong kita, mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Gimana sih caranya untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Di tengah banyaknya cobaan, di tengah banyaknya godaan, udah pengen komitmen, banyak banget godaannya. Udah mengambil keputusan untuk percaya sepenuhnya pada Yesus, ada aja godaannya. Bagaimana menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pendekatan. Alias PD apa? PD banget sih. PDKT. Apa sih PDKT Bapak Ibu sekalian? Pulsa, duit, kendaraan, tekad yang kuat. Kalau ternyata pas PDKT pernah dekat, kemudian temenan aja. Pernah dekat, kemudian tereliminasi. Bukan ini ya, bukan PDKT yang seperti ini. Atau mungkin PDKT-nya adalah pengen deket kamu terus. Sayang, matiin dong teleponnya, aku mau bobo. Kamu duluan deh. Enggak, kamu dulu. Kamu aja. Aku tuh gak bisa kalau gak kamu duluan. Ya udah kita bareng-bareng ya. 1, 2, tapi tunggu dulu deh. Aku kayaknya gak bisa tidur kalau gak ditelepon sama kamu. Pengennya deket kamu terus. Tapi setelah PDKT, pas pacaran, pas berumah tangga, kayak gitu gak? Kalau bisa jauh-jauh deh begitu ya. Halo? Ya kenapa sih telepon mulu, berisik ah? Nah, menjadi umat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh pengen deket kita terus. Buktinya apa? Ketika Tuhan datangi Yohanes Pembaptis, sebenarnya Yohanes Pembaptis kan sempat bilang, loh, kok malah kamu yang datengin aku dan minta dibaptis, bukannya kebalik? Gitu kan ya? Tapi Yesus bilang apa? Hal ini dilakukan supaya genap seluruh kehendak Allah. Tapi yang jelas diperlihatkan di sini bukan Yohanes Pembaptis yang mendatangi Yesus, tapi Yesus yang mendatangi Yohanes Pembaptis. Allah yang mendatangi dunia, Allah yang melakukan PDKT kepada kita, meskipun seringkali semakin dikejar, semakin kita menjauh. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya semua diajak untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Kita belajar untuk melakukan pendekatan kepada Tuhan. Caranya gimana? Percaya, datangi. Mungkin Tuhan sudah lama menunggu kita. Kita yang dinantikan untuk bertobat kembali ke jalannya. Bahkan kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Teladani Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu bisa kita lakukan sebagai bentuk pertama menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Pendekatan. Datang ke gereja, ibadah, membangun spiritual devotion. Ya. Apakah nanti teman-teman setelah CD, udah Pak, udah selesai. Itu mah renungan pas kemarin aja, kelas katekisasi. Gitu. Enggak kan? Terus menerus, pendekatan kepada Tuhan itu terus menerus terjadi dan termasuk kepada kita semua. Karena sejatinya Tuhan terus mendekat dengan kita. Maka dari itu pribadi yang berkenan kepadanya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, selain pendekatan adalah pentaatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada statement yang dikatakan oleh Yesus, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sempat ya tadi saya sudah mengatakan sempat ada penolakan, tapi kemudian Yesus mengatakan baiklah sepatutnya kita. Jadi bukan hanya Yesus yang taat, tapi kita pun diajak. Yohanes Pembaptis pun diajak.
Karena apa? Inilah proses untuk menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Pentaatan. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang taat adalah orang yang sedia berproses. Taat itu butuh proses, setuju? Waktu kita lahir, makan masih berantakan, betul ya? Lalu didisiplinkan. Di sekolah juga begitu kan? Jam sekian pelajaran dan segala macamnya, pulang, peraturan sekolah ada. Di gereja juga ada peraturannya, di rumah ada peraturannya, ada proses pentaatan. Tujuannya apa? Bergerak, dibentuk dari yang tidak ideal, mengarah ke yang ideal. Termasuk mengarah kepada Kristus. Dan firman Tuhan menjadi pandu bagi kita. Proses pentaatan kita terus menerus terjadi. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah juga cara Tuhan ataupun kehendak Tuhan. Persoalannya kita mau taat pada firman Tuhan, atau justru udahlah firman itu kan cuma buku. Bisa lah dicincai lah begitu ya. Apakah seperti itu? Enggak. Pentaatan. Ketika Kristus Yesus sendiri pun mendatangi Yohanes Pembaptis dan ada resistensi. Bukannya kebalik, lalu dia mengatakan biarlah seluruh kehendak Allah kita genapkan. Sama Bapak Ibu dan saya diundang untuk mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pendekatan, pentaatan. Yang terakhir, penyetiaan. Kembali ke proses diet Bapak Ibu. Ada yang sudah berhasil bertahan berdiet? Setia nih, wah hari pertama, hari kedua, hari ketiga tiba-tiba pulang lewat depan tukang martabak. Wangi martabak telur sama martabak keju. Menusuk hidung nembus ke belakang. Udahlah, masih ada waktu 330 hari. Bolehlah coba dulu satu, begitu ya. Ya kan? Hari pertama, hari kedua berhasil. Hari ketiga coba dulu lah. Enak. Pas ngeliat timbangan baik-baik aja. Hashtag ini saya tidak curhat ya. Baik-baik saja, begitu kan? Besoknya berarti gak apa-apa lah. Ya. Persoalan yang terberat bagi kita adalah ketika kita harus menghadapi cobaan dan memilih untuk setia. Menjadi pribadi di hadapan Tuhan yang berkenan adalah kita mencoba terus belajar setia kepada Tuhan apapun situasinya, apapun godaan dan cobaannya. Dan seringkali setia itu kan pasti ada embel-embelnya. Ya. Tapi ingat, setia itu bukan hanya tentang dirinya selalu ada kalau bicara soal relasi. Tapi di saat nggak ada pun, ya dia tetap setia. Karena apa? Dia tahu hatinya milik siapa. Wah, suami istri dinas luar kota, ditinggal, nggak ada orangnya. Tapi dia tahu hatinya milik siapa, sehingga dia tetap setia. Sama, ketika kita nggak melihat Yesus secara fisik, teman-teman, betul ya? Nggak melihat Yesus secara fisik. Tapi kita tahu hati kita milik siapa. Disitulah kita belajar untuk setia. Dan setia itu butuh komitmen Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Setia itu butuh komitmen. Dan komitmen itu ditunjukkan lewat tindakan yang konsisten. Apa sih tandanya orang berkomitmen dalam sebuah hubungan termasuk hubungan spiritual dengan Tuhan? Dia rajin dan setia melakukan hal yang menyenangkan dan kurang menyenangkan demi kepentingan bersama. Kalau dia tidak konsisten, ya berarti jelas dia tidak berkomitmen. Karena komitmen itu dilakukan, bukan diucapkan. Baptis dan sidi, itu bukan pendaftaran. Sekali selesai, enggak. Itu akan terus berlanjut. Katekisasi selesai, apakah pembelajaran iman akan berhenti? Tidak. Termasuk untuk kita semua. Konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Diucapkan, iya pengakuan, tapi dilakukan tidak boleh ditinggalkan. Biarlah setiap kita boleh bersama-sama menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dengan tetap dekat dengan Tuhan, taat dan menyetiakan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.